Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihil fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Yang terhormat Ustadz Faris Khairul Anam selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Saya sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sakrarwi Putra Pratama selaku pewawancara dan rekan saya Bayu Dini sebagai pewawancara. Kemudian juga ada beberapa teman narasumber. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Malang akan membahas podcast mengenai implementasi jihad secara kontekstual di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan, dan pencegahan radikalisme, serta kemudian ada beberapa teman saya yang menjadi narasumber pada podcast kali ini yang juga kebetulan mahasiswa semester awal di Universitas Negeri Malang. Dan kita di sini akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih mengenai implementasi jihad yang baik dan benar. Langsung saja kita akan berbincang-bincang mengenai materi pertama, yaitu implementasi jihad pada bidang pendidikan. Bersama Kak Restu, dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Restu Saito Triyono. Di sini saya sebagai narasumber pertama yang akan membahas tentang implementasi jihad pada bidang pendidikan. Oke. Baik. Langsung saja untuk pertanyaan pertama ya. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan jihad? Kalau menurut saya ya, sebenarnya jihad itu dalam konsep umum itu ya membela agama Islam seperti itu. Dalam konsep umum menurut saya. Baik. Kemudian menurut Kak Restu, bagaimana konsep jihad jika diimplementasikan pada bidang pendidikan? Kalau menurut saya tadi kan konsep jihad itu kan usaha untuk membela agama Islam kan. Nah, pertama-tama menurut Quraish Shihab, konsep jihad itu gak harus seperti dengan mengangkat senjata seperti itu. Tetapi konsep jihad itu sangat luas. Menurut beliau, jihad itu tidak hanya mengangkat senjata, tetapi juga dalam memberantas kebodohan, memberantas kemiskinan, penyakit, dan juga dalam hal jihad ilmu. Nah, pemaparan beliau itu termasuk konsep jihad secara moderat, dan jihad ilmu itu termasuk kepada konsep jihad kepada hal pendidikan. Jihad sendiri itu memiliki arti yang sangat luas kan sebenarnya ya. Dalam hal pendidikan, jihad itu merupakan proses pengembangan setiap manusia yang dikembangkan melalui potensi-potensi yang ada dalam diri manusia.
Nah, potensi itu bisa dikembangkan dengan sarana-sarana pendidikan yang ada saat ini. Yang sekarang populer tuh ya, sarana pendidikannya itu melalui teknologi ya, seperti audiovisual, seperti itu. Lalu jika dilihat dari konteks implementasi jihad dalam hal pendidikan, jihad itu sebagai peningkatan ilmu pengetahuan. Jadi, jika dilihat dari konteks implementasi jihad dalam hal pendidikan, jihad itu berperan sebagai peningkatan untuk ilmu-ilmu pengetahuan, maupun itu ilmu keagamaan atau non-keagamaan, atau ilmu-ilmu umum. Nah, hal itu bertujuan untuk mencari kebenaran agama Islam dan eh, memunculkan citra agama Islam itu sebenarnya seperti apa. Karena implementasi jihad dalam hal pendidikan ini berperan agar umat Islam itu tidak salah pemahaman tentang apa itu sebenarnya jihad. Contohnya seperti sebagian orang itu beranggapan bahwa jihad itu harus mengebom, harus berperang, harus pokoknya memusnahkan semua budaya dan umat umat apa agama lain seperti itu. Nah, itu adalah pemikiran jihad yang salah seperti itu. Karena jihad itu gak harus dalam hal mengangkat senjata, tapi juga dalam hal sosial, pendidikan, keagamaan, dan ekonomi seperti itu. Oke, silakan lanjut. Ya, selanjutnya. Sebelumnya izin bertanya lagi Kak Restu ya. Jadi bagaimana contoh dari kasus nyata yang ada di Indonesia tentang kesalahpahaman arti jihad itu sendiri? Contohnya untuk kasus nyata ya, itu contohnya seperti pengoboman di gereja katedral yang ada di Makassar. Nah, dalam kasus tersebut, ada sebagian orang yang menganggap bahwa bom bunuh diri itu adalah termasuk bentuk dari jihad. Padahal itu kan pemahaman yang salah gitu kan tentang jihad. Nah, dan itu juga bisa dihubungkan dengan pemikiran kalau jihad itu harus mengebom, jihad itu harus berperang seperti itu. Jadi pemahaman-pemahaman orang seperti itu menganggap bahwa jihad itu harus pokoknya harus membunuh orang yang lain kepercayaan dengan agama Islam seperti itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya bahwa jihad itu nggak harus melalui kekerasan atau pengeboman seperti itu, tapi juga melalui pendekatan-pendekatan dari hal keagamaan, dari sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Dan intinya adalah dari materi pertama ini, bahwa dalam hal pendidikan, menuntut ilmu itu juga termasuk dalam bentuk jihad. Seperti itu. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke wawancara. Baik, untuk Kak Wisnu, silakan memberitahu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh wawancara. Sebelumnya perkenalkan saya Wisnu Tia Andriana sebagai narasumber. Maaf, bisa diulangi Oh ya, untuk pertanyaannya tadi. materi kedua kita yaitu implementasi jihad pada bidang ekonomi ya. Pertanyaannya bagaimana seharusnya implementasi jihad
secara kontekstual di bidang ekonomi. Baik. Menurut saya, salah satu kewajiban seorang muslim itu taat kepada Allah dan kepada Rasul. Ketaatan itu memerlukan adanya suatu mujahadah, sehingga layak Allah Subhanahu wa taala, pantas Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman seperti jahidu bi anwalikum wa anfusikum, berjihadlah, bermujahadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad ekonomi biasanya itu berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang muslim itu betul-betul bermujahadah. Seperti contohnya yang pertama, ya menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maknanya bahwa jihad ekonomi berarti apa? Kita menetapkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dalam bidang ekonomi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik. Terima kasih Kak Wisnu atas jawabannya. Berarti dapat disimpulkan implementasi jihad pada bidang ekonomi ini dapat diterapkan pada setiap individu sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan umat Islam dan juga secara umum umat manusia di semesta ini. Iya, betul. Baik. Selanjutnya, untuk rekan saya akan melanjutkan wawancara kepada narasumber berikutnya. Dipersilakan untuk Kak Bayu. Baiklah, kali ini tadi sudah membahas tentang jihad. Khusus hari ini kita akan membahas tentang jihad dan sosial. Nampaknya akan semakin seru. Kita akan kedatangan satu narasumber, yaitu dari Amelia atau Kak Amelia, selaku mahasiswi Universitas Negeri Malang. Kamel, saya mau tanya, sebenarnya apa sih itu jihad di bidang sosial dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa Kak Imarkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab dan menjelaskan sedikit. Sebagai manusia yang perlu dikatakan sebagai makhluk sosial, sebaiknya hindari menopang hidup pada manusia lain. Jangan menjadi benalu, namun berusahalah agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain. Dalam kehidupan di dunia ini ada yang namanya hubungan sosial, ada pula sosial. Hubungan sosial lebih kepedulian sosial dan kepekaan sosial. Jihad sosial merujuk pada ikhtiar untuk diri sendiri orang lain, yang artinya manusia harus seperti menjaga diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Di masa dunia yang sudah tidak normal, wabah dapat menerpa siapa saja dan penyakit bisa menyerang di mana saja. Saat-saat seperti ini, jihad sosial harus diletakkan di atas hubungan sosial. Hubungan sosial masih dapat dilakukan melalui jarak, misalnya dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Dalam menerapkan hubungan sosial yang berjarak inilah diperlukan jihad. Dulu hubungan sosial biasa diterjemahkan kontak secara langsung. Bertemu muka dan berkomunikasi secara langsung akan meningkatkan hubungan sosial antar individu. Namun, di era normal ini, hubungan sosial dapat ditingkatkan dan dieratkan dengan adanya jihad sosial, termasuk berjihad untuk tidak bertatap muka, tetapi tetap saling menjaga komunikasi. Baik, mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.
Baiklah, seperti itu ya teman-teman, jawaban dari Kak Amel, terima kasih. Jadi kesimpulannya, jihad itu memiliki keterkaitan dengan sosial masyarakat dan fungsinya yaitu untuk mempererat solidaritas antar umat beragama. Nah, jika kita tadi membahas jihad sosial, kali ini kita akan membahas jihad tentang agama. Nah, akan semakin menarik lagi kalau kita narasumbernya adalah Kak Wisnu selaku mahasiswa Universitas Negeri Malang. Kak Wisnu, saya mau tanya bagaimana tanggapan Kak Wisnu dengan jihad menurut agama Islam? Baik, terima kasih Kak Bayu sebagai wawancara atas pertanyaannya. Menurut saya, seiring perkembangan zaman itu, makna jihad mengalami reduksi. Istilah ini sering dipahami oleh dan atau disebar-sempit maknanya. Pemahaman terjadi jihad seolah-olah selalu diarahkan pada konteks Alkitab atau berperang, yakni memahami jihad selalu identik dengan peperangan. Bahkan para kelompok muslim ekstrim seringkali memaknai jihad sebagai perang suci atau the holy war. Mereka menaikkan label jihad pada pada segala bentuk peperangan tanpa membedakan tujuan, nuansa politis, ekonomi, ataupun motivasi ekspansi di baliknya. Akibatnya, Islam sebagai institusi keagamaan seringkali secara keliru diklaim mendapatkan pengikutnya melalui cara pemaksaan dan kekerasan. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan tren Islam yang berarti kedamaian. Islam datang membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan manusia agar menghiasi diri dengannya, serta memerintahkan manusia agar memperjuangkannya hingga mengalahkan kebatilan. Tapi hal itu tidak terjadi dengan sendirinya, kecuali melalui perjuangan. Olehnya, bumi adalah gelanggang perjuangan atau jihad menghadapi musuh. Oleh karena itu, al-jihad madin ila yaum al-qiyamah atau perjuangan berlanjut hingga hari kiamat. Di atas telah dikemukakan bahwa terjadi kesalahpahaman memahami istilah jihad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih dari Kak Wisnu. Nah, teman-teman, ternyata banyak sekali ya tentang kesalahpahaman jihad, apalagi di Indonesia sendiri menjadi salah satu tantangan terbesar yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Dari Kak Wisnu sendiri, apa sih pesan-pesan yang mungkin untuk kalangan remaja ini untuk mengatasi kesalahpahaman mengenai jihad? Mungkin dari Kak Wisnu bisa menjelaskan. Baik, akan saya jelaskan mungkin pesan tentang jihad untuk para remaja sekarang ya. Perlu dicatat, mungkin hal terpenting untuk remaja pada zaman sekarang itu bahwa jihad harus dilakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk memperoleh tanda jasa, pujian, apalagi keuntungan duniawi. Dan juga berulang-ulang Al-Quran selalu menegaskan redaksi fisabilihi atau di jalannya. Bahkan di dalam Al-Quran juga pada surat Al-Hajj ayat 78 memerintahkan, dan berjihadlah kamu jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu pesan saya bagi remaja
dan seluruh umat Islam, yaitu adalah berjihadlah karena Allah, bukan semata karena manusia. Mungkin Baik, itu pesan yang saya sampaikan untuk remaja pada zaman sekarang. baik dari Kak Wisnu, terima kasih. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya jihad itu baik, cuman karena salah pahaman yang kita tidak bisa memilahnya dengan baik, sehingga menjadikan hal itu dosa besar. Mungkin dari Kak Wisnu sendiri, apa tanggapan Kak Wisnu mengenai jihad yang sekarang sedang terjadi? Baik, terima kasih. Mungkin menurut saya, tanggapan saya, jihad yang terjadi pada sekarang ini yaitu mengalami reduksi, yaitu semakin kayak disapahami atau dipersempit si jihad ini. Pahaman jihad seolah-olah kayak selalu diarahkan pada konteks akhirah atau bisa disebut dengan berperang, yakni memahami jihad selalu identik dengan peperangan. Bahkan para kelompok muslim ekstrim seringkali memaknai jihad sebagai perang suci. Tapi hal itu biasanya tidak dapat terjadi dengan sendirinya, kecuali memahami perjuangan. Oleh karenanya, bumi adalah gelanggang perjuangan atau jihad menghadapi musuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali. Terima kasih dari Kak Wisnu atas materinya tentang jihad menurut agama. Banyak sekali ya ternyata jihad, baik itu dalam bidang sosial, agama, dan lain-lain. Nah, untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang implementasi jihad pencegahan radikalisme. Nah, untuk kali ini materi penutup akan dibawakan oleh Kak Amel. Mungkin dari Kak Amel bisa memaparkan sedikit atau penjelasan apa sih itu munculnya radikal dan teroris saat ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau begitu saya akan langsung menjawab. Menurut saya, radikalisme merupakan gerakan yang ekstremisme dan eksklusifme. Mengapa demikian? Karena gerakan ini memiliki paham atau aliran yang menghendaki pembaruan dalam bidang sosial, politik, bahkan agama. Aksi ini cocok dihubungkan dengan aksi terorisme. Adapun maksud dari gerakan ini adalah untuk menciptakan kekacauan, demoralisasi, dan disfungsi sosial. Di era ini, radikalisme demikian tidak semua faktor tunggal. Organisasi radikal dan teroris menunjukkan relasi yang cukup dekat. Beberapa di antaranya mengalami transformasi dari radikal menjadi teroris. Hal ini sangat berkaitan karena maraknya aksi terorisme dilatar belakangi oleh paham radikalis. Transformasi secara institusional ini dapat digambarkan melalui contoh perubahan pada Laskar pimpinan Sigit Kordawi, di mana organisasi yang dipimpinnya mengalami perubahan dari yang sebelumnya memfokuskan diri pada gerakan-gerakan anti maksiat, anti kristenisasi, pendukung penegakan syariat Islam menjadi kelompok radikal setelah memperoleh pengetahuan tentang qital fisabilillah alias perang dan jihad sebagai amal ibadah.
Penganut paham radikal memiliki cara pandang bahwa syariah merupakan hal mutlak yang harus ditegakkan dalam kehidupan publik melalui cara pemaksaan terhadap orang atau kelompok. Jalan yang mereka tempuh mulai dengan memerangi kemaksiatan menggunakan jalan kekerasan tanpa melihat hukum yang berlaku. Kalimat fitnah lebih besar bahayanya dari pembunuhan selalu menjadi legitimasi dan justifikasi bagi gerakan radikal dan teroris. Oleh sebab itu, di sini saya menyimpulkan bahwa munculnya paham-paham radikal dan teroris disebabkan oleh ketidakbenaran atau kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan demikian, supaya tidak terjadi kekeliruan, maka perlu penafsiran lebih mendalam agar mendapatkan ide atau pesan moral yang kontekstual dan lebih bijak. Bahkan dalam benak kaum radikal, mereka memiliki pemikiran bahwa bagi seorang muslim yang tidak melaksanakan jihad, dipandang melakukan dosa besar dan dapat dikecam sebagai penghalang jihad. Kemudian dapat dijadikan sebagai sasaran teror yang sah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, para kaum Islam radikal memandang bahwa jihad merupakan suatu bentuk kewajiban, di mana bila tidak melaksanakannya akan memperoleh dosa melebihi besarnya dosa bila tidak melakukan rukun Islam, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji kecuali syahadat. Kemudian muncul di benak pikiran mereka bahwa jihad merupakan bentuk dari rukun Islam ke-6. Kata jihad adalah jahada yang artinya dia mengarahkan upaya atau dia berusaha secara literer. Jihad berarti berjuang keras dan secara tepat melukiskan usaha maksimal yang dilakukan seseorang untuk melawan sesuatu yang keliru. Tidak lain tidak bukan, jihad merupakan bentuk masdar dari kata jahada yujahidu yang artinya mengandung makna mencurahkan segala kemampuan untuk bekerja dalam menegakkan kebenaran yang diyakini berasal dari Tuhan. Baik, sekian jawaban dari saya mengenai implementasi jihad pada bidang radikalisme. Saya kembalikan kepada pewawancara. Baik, terima kasih dari Kak Amel. Ternyata banyak juga jihad di berbagai bidang, baik itu istilahnya, pengertian, fungsi, ataupun pemahaman. Masing-masing memiliki cara-cara tersendiri. Akan tetapi intinya itu sebenarnya jihad itu tetap berjuang di jalan Allah sesuai dengan syariat Islam. Dan kita juga sadari dari sekarang memang jihad menjadi salah satu tantangan yang ada di Indonesia yang masih belum terselesaikan hingga sekarang. Mungkin sebagai penutup pada bagian penutup akan saya serahkan kepada Kak Jaka. Silakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih kepada Kak Bayu yang telah memberikan kesempatannya. Baik, itu dia sesi materi yang sudah dijabarkan oleh kakak-kakak ya. Jadi dari materi di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya istilah jihad adalah perjuangan yang baik menurut Islam dan semata hanya karena Allah demi kebaikan. Jadi selain itu tidak pantas menyebut sesuatu yang dilakukannya adalah jihad jika tidak sesuai dengan kaidah dan ajaran agama. Sekian video podcast dari kami yang semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.